Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2311050066 dari kelas 5 IPIC. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mempublikasikan PDF pada Voxit PDF. Nah, di sini saya sudah ada tahapan publikasi dengan menggunakan Voxit Editor Profesional yang akan kita publikasikan nantinya. Dan di sini saya sudah menyiapkan bahan seperti logo UIN. Nah, langsung saja kita mulai langkah pertama, yaitu kita ekstrak here terlebih dahulu UTS Voxit ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih bagian WinRAR. Nah, ini hasil dari ekstrak here tadi. Lalu bisa kita klik 2 kali. Nah, hasilnya ada 2 folder, itu tugas akhir diploma ini yang masih berbentuk Word, dan folder hasil ujian. Di sini yang nantinya akan kita simpan PDF hasil publikasi yang kita bikin. Lalu langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu konversi file full text skripsi menjadi PDF. Itu caranya, kita buka kembali foldernya. Lalu di sini ada tugas akhir diploma 3 yang masih berbentuk Word. Jadi di sini untuk mempublikasinya ada 2 cara. Yang cara pertama yaitu kita klik kanan, lalu kita pilih show more option, lalu kita pilih convert to PDF in Voxit. Tunggu hasilnya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Langsung simpan. Kita simpan di bagian folder hasil ujian yang poin A, yang konversi PDF ini. Lalu kita save. Nah, sini kita close saja. Lanjut kita pada tahapan kedua, yaitu kita klik kanan, lalu kita pilih open. Nah, di sini ada fitur Voxit PDF, lalu kita pilih. Di sini langsung saja kita pilih create PDF. Nah, di sini langsung kita simpan. Langsung kita simpan di konversi PDF. Dan tipenya sudah ganti juga ke PDF. Langsung saja kita simpan. Saya tidak menyimpannya di sini karena pada tahapan pertama sudah saya simpan. Langsung saja saya close. Lanjut kita ke tahapan kedua, yaitu memasang watermark dengan logo lembaga. Caranya yaitu kita buka folder lagi, folder hasil ujian, yang bagian A konversi PDF ini. Hasil yang konversi PDF tadi kita salin. Caranya klik kanan, lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke poin B, watermark logo. Klik kanan, paste. Nah, ini tujuannya agar kita tidak melakukan penyimpanan ulang secara terus-menerus, agar kita bisa menghemat waktu. Langsung saja kita buka, klik kanan, langsung kita pilih Voxit PDF Editor. Nah,
di sini kalau mau bikin watermark kita pilih organize, lalu kita pilih watermark, kita pilih add. Nah, di sini sudah muncul tampilan yang akan kita setting. Di sini terdapat dua cara untuk membuat watermarknya, itu dalam bentuk teks. Kalau kita mau bikin tulisan bisa juga Fitri. Nah, ini ya muncul tampilan tulisannya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membuat watermark pada gambar, yaitu caranya klik bagian file ini, lalu kita pilih bagian browser. Nah, tadi saya sudah menyiapkan bahan logo UIN. Di sini logo UIN. Langsung saja kita buka. Nah, di sini sudah muncul watermark logo UIN-nya. Langsung saja kita setting, kita pilih opacity-nya untuk memperhalus agar tidak mencolok warnanya. Caranya kita setting opacity, lalu kita setting jadi 25. Lalu skala relatifnya kita setting menjadi 40. Nah, untuk location ini maksudnya apakah watermark ini timbul atau memudar seperti letaknya di latar belakang. Kita pilih FRB hint text, lalu kita klik OK. Sudah selesai ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Langsung saja kita simpan. Nah, untuk melihat hasilnya bahwasannya sudah berhasil tersimpan, caranya kita close, lalu kita lihat di bagian poin B tadi. Nah, kita buka kembali bandwidth Foxit. Nah, sudah berhasil ya tersimpan teman-teman. Langsung saja kita close. Ketiga itu menambahkan bookmark atau daftar isi hanya diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja. Itu caranya kita buka kembali folder, lalu kita pilih bagian poin B yang watermark logo tadi, lalu kita kopikan, klik kanan, lalu kita pilih copy, lalu kita pindahkan ke poin C yang bagian bookmark ini. Klik kanan, paste. Nah, langsung saja kita buka filenya, klik kanan, lalu kita pilih open with Foxit PDF. Nah, di sini kalau mau bikin bookmark, di sebelah kiri ada fitur bookmark yang paling atas atau yang paling awal. Langsung saja di sini saya mau bikin bookmarknya di bagian bab 1. Bagian bab 1. Nah, langsung saja kita blok. Caranya kita blok tadi, lalu kita pilih bagian tanda tambah. Nah, ini hasilnya. Lalu kita spasikan terlebih dahulu. Lanjut kita blok lagi bagian latar belakang, lalu kita pilih bagian tanda tambah lagi. Nah, karena bab 1 merupakan judulnya dan latar belakang ini merupakan dari subjudulnya, itu kita untuk membedakannya itu caranya kita
klik 2 kali, lalu kita tarik ke atas sampai muncul garis putus-putus seperti ini. Kalau garis putus-putusnya pendek itu menandakan judul, kalau garis putus-putusnya pendek itu subjudul, kalau garis putus-putusnya panjang itu judulnya. Karena latar belakang subjudul, kita pilih bagian garis pendek, lepas. Nah, sudah berhasil. Lanjut kita ke poin B-nya. Blok. Lalu kita pilih bagian tanda tambah ini. Lanjut, kita blok lagi poin C-nya. Lalu kita pilih tanda tambah ini. Lanjut, kita blok poin D-nya yang tujuan dan kegunaan penelitian. Lalu kita pilih tanda tambah. Lalu kita ke poin E-nya, kita blok, kita pilih tanda tambah. Caranya sama seperti yang di atas. Lalu kita blok, poin F-nya, lalu kita pilih tanda tambah. Kita hapus dulu ini. Lanjut ke poin F sudah. G lagi. Kita blok poin G. Nah, lalu kita pilih tanda tambah tadi. Lanjut ke, nah sudah habis pada subjudul bab 1-nya. Lanjut kita ke bagian bab 3-nya lagi. Caranya kita klik yang bab 1 ini sampai berwarna biru ini dulu, lalu kita scroll cari bab 3-nya. Bab 3-nya. Nah, ini kita blok bab 3-nya. Nah, lalu kita pilih tanda tambah tadi. Caranya sama seperti bab 1 pendahuluan tadi yang kita bikin. Kita pilih tanda tambah. Nah, urutannya sudah sejajar sama bab 1 pendahuluan. Lanjut kita blok yang poin A-nya, yang metode penelitian. Kita klik tanda tambah. Karena metode penelitian ini subjudul, nanti kita bedakan posisinya. Kita blok terlebih dahulu jenis penelitiannya. Blok. Kita pilih tanda tambah. Nah, di sini karena metode penelitian merupakan dari subjudulnya, lalu caranya kita klik 2 kali, lalu kita tarik ke atas bagian metode penelitian, lepas. Dan jenis penelitian ini merupakan isi dari metode penelitian. Caranya kita klik 2 kali sampai muncul garis putus-putus, lalu kita arahkan ke metode penelitian. Nah, sudah berhasil ya. Lanjut kita bagian ini dulu. Sumber yang kedua, sumber data.
kita blok. Baru kita pilih tanda tambah. Nah, sudah. Lanjut ke bagian ketiga. Pilih tanda tambah. Lanjut yang keempat. Lalu pilih tanda tambah. Nah, sudah habis ya teman-teman. Kalau sudah selesai, langsung saja kita simpan hasilnya. Kita save. Nah, lanjut kita close terlebih dahulu. Lanjut kita pada tahapan yang keempat, yaitu memecah file per bab 1 sampai bab 5 dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract text. Caranya kita buka kembali folder, lalu kita pilih bagian bookmark tadi. File hasil bookmark yang kita bikin tadi kita kopikan, klik kanan, lalu copy. Lalu kita pindahkan ke poin D yang extract pack ini. Klik kanan, paste. Nah, langsung saja kita buka filenya. Klik open with Worksheet PDF. Nah, di sini kalau mau bikin extract pack-nya terdapat fiturnya di nomor 2 sebelah kiri, itu posisinya di bawah bookmark. Langsung saja kita bikin extract pack-nya. Yang pertama dari halaman 1 kita klik, lalu kita tahan shift di keyboard kita, lalu kita arahkan tanda panah yang di keyboard kita ini sampai halaman 9. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih extract text. Nah, 1 sampai 9 udah benar, lalu oke. Nah, sudah berhasil, langsung saja kita simpan, save. Lalu kita simpan di bagian extract text ya, di bagian poin D. Lalu langsung saja kita ganti namanya jadi halaman sampul. Halaman sampul dan halaman awal. Save. Nah, kita close saja. Lanjut yang kedua dari halaman 10. Kita klik, kita tahan shift kita di keyboardnya, lalu kita arahkan sampai halaman 17. Klik kanan, lalu extract text. Sudah benar 10 sampai 17 halamannya. Oke. Lalu kita save. Ini merupakan file bab 1. Bab 1. Save. Nah, kita close saja. Lanjut dari halaman 18, klik, lalu tekan shift, arahkan sampai halaman 30. Klik kanan, lalu extract text. Oke. Nah, sudah berhasil.
Langsung saja kita save. Ini merupakan file bab 2. Save. Langsung saja kita close. Lanjut kita pada halaman 31. Klik, kita tahan keyboard di bagian bagian shift-nya, lalu kita arahkan sampai halaman 51. Lalu klik kanan, lalu extract text. Maaf, di 31. Maaf, saya ulangi lagi. Dari halaman 31 kita klik, lalu kita tekan bagian shift pada keyboard kita, lalu arahkan sampai halaman 35. Klik kanan, lalu extract text. Sudah benar halamannya, lalu oke. Nah, langsung saja kita save. Ini merupakan file pada bab 3. Save. Nah, langsung saja kita close. Lanjut dari halaman 36, klik, tahan shift-nya, arahkan sampai halaman 51. Klik kanan, lalu extract text. Oke, lalu kita save. Ini merupakan file pada bab 4. Save. Nah, sudah selesai, kita close saja. Lanjut kita dari halaman 52, klik, tahan shift, lalu kita arahkan sampai habis. Klik kanan, lalu extract text 52 sampai 56, benar. Lalu oke. Dan sudah berhasil, kita save. Kita ganti namanya menjadi bab 5 dan daftar pustaka. Oke, save. Nah, sudah selesai. Kita close saja. Lanjut pada instruksi selanjutnya, yaitu yang kelima, combine file PDF yang terpisah untuk file paket file terbuka dan file tertutup. Di sini ada instruksinya bahwasannya file terbuka itu merupakan cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, bab 1, bab penutup, dan daftar pustaka. Caranya langsung saja kita buka folder hasil ujian tadi. Kita klik, lalu kita klik bagian poin D yang extract text tadi, lalu kita pilih bagian file terbuka, yaitu halaman sampul. Klik, terus kita tekan bagian kontrol di keyboardnya,
lalu kita tahan, lalu kita pilih bab 1 dan bab 5 dan daftar pustaka. Lalu setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih show more option. Nah, di sini ada combine file Foxit PDF. Kita pilih bagian ini. Nah, di sini karena tidak berurutan, kita urutkan terlebih dahulu caranya. Yang bagian halaman sampul dan halaman awal ini kita pindahkan ke atas. Kita klik 2 kali, lalu kita tahan sampai muncul garis yang berwarna biru ungu ini, lalu lepas. Ini sudah berurutan halaman sampul dan halaman awal, bab 1, bab 5 dan daftar pustaka. Setelah itu kita klik bagian combine. Nah, sudah berhasil, langsung saja kita save. Kita save di bagian folder yang bagian E, combine PDF file terbuka dan tertutup. Kita ganti nama filenya menjadi file terbuka. Nah, save. Lanjut, kita close terlebih dahulu. Lanjut, kita ke combine PDF pada file tertutup. Caranya sama seperti file terbuka, yaitu kita pilih bagian file yang tertutup, yaitu bab 2. Kita klik bab 2, lalu kita tekan bagian kontrol di keyboard kita, lalu kita pilih bab 3 dan bab 4. Setelah itu kita klik kanan, lalu pilih show more option, lalu kita pilih combine file in Foxit PDF ini. Nah, di sini sudah berurutan, langsung saja kita simpan. Kita pilih bagian combine ini. Nah, sudah selesai, langsung saja kita save. Nah, pada bagian kita simpan di poin E ya teman-teman, di combine PDF file tertutupnya. Kita ganti nama filenya, file tertutup, save. Kita close saja. Selanjutnya pada tahapan ke-6, yaitu menambahkan metadata pada file PDF terbuka dan file tertutup. Buka kembali folder hasil ujian tadi, lalu kita pilih bagian combine PDF file terbuka dan tertutup tadi. Kita kopikan file tertutup dan terbuka ini, klik, lalu tahan kontrol di keyboardnya, lalu pilih file terbuka ini, klik kanan, lalu copy. Kita pindahkan ke poin F, metadata file terbuka dan tertutup ini, lalu klik kanan, paste. Setelah itu kita buka file yang terbukanya, klik kanan, lalu kita buka ke Foxit PDF. Nah, cara untuk membuat metadatanya, kita pilih bagian menu file, lalu pilih bagian properties. Nah, di sini bagian description. Lalu di sini ada beberapa data yang harus kita isi, seperti title, subjek, kreator, author, produser, keyword. Untuk melengkapi data tersebut, kita sesuaikan dengan Word tugas akhir diploma 3 tadi. Seperti title itu judulnya pengembangan koleksi.
kita blok saja, lalu tekan Ctrl C pada keyboard kita, maaf. Lalu kita buka Foxit-nya, lalu kita pindahkan ke Beetle, ke Foxit ini, Ctrl V. Lanjut ke subjeknya, untuk subjeknya kita bikin pengembangan koleksi. Untuk subjeknya yaitu pengembangan koleksi, Ctrl C, kita pindahkan ke subjeknya, Ctrl V. Untuk kreatornya yaitu Microsoft Word, Microsoft Word. Untuk autornya, penulisnya Aliftah Hamidah, kita blok saja, kita salin, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke author. Lalu untuk produsernya yaitu Foxit. Lalu untuk produsernya Foxit PDF editor. Untuk keywordnya kata kunci yang terdapat dari abstrak. Ini kata kuncinya, kita blok saja. Lalu kita copy dengan cara Ctrl C. Lalu kita pindahkan ke keyword, Ctrl V. Setelah itu kembali ke home, lalu kita save. Sudah berhasil, kita close saja. Lanjut ke file tertutup, kita buka, klik kanan open with Foxit PDF. Caranya sama seperti file terbuka tadi, pilih file, lalu properties, lalu description ini, dan kita isi bagian yang title, subjek, kreator, author, produser, keyword ini. Titelnya, judulnya tadi pengembangan koleksi. Untuk subjeknya tadi pengembangan koleksi. Untuk kreatornya tadi Microsoft Word. Untuk autornya, penulisnya tadi si Aliftah Hamidah. Untuk produsernya Foxit PDF editor. Untuk keywordnya, kata kuncinya yang terdapat di abstrak tadi, kita kopikan, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke keyword ini, Ctrl V. Setelah itu kembali ke home, lalu kita save. Selanjutnya pada tahapan ketujuh, yaitu instruksinya mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Caranya, buka kembali folder hasil ujian tadi, lalu hasil metadata PDF file terbuka dan tertutup tadi kita kopikan, kita copy,
kedua file ini, lalu klik kanan, copy, lalu kita pindahkan ke poin G yang mengatur initial view PDF ini. Klik kanan, paste. Nah, kita buka file terbukanya, klik kanan, open with ke Foxit PDF. Untuk membuat initialnya, kita pilih bagian menu file, lalu bagian properties, lalu di sini ada bagian initial view, kita klik. Lalu di sini bagian navigation kita ubah menjadi bookmark panel index. Lalu di bagian Windows option ini kita checklist bagian display dokumen title. Ini sesuai dengan kebutuhan laptop kita. Setelah itu kembali ke home, langsung saja kita simpan. Kita close saja. Lanjut pada file tertutup. Caranya sama seperti yang file terbuka. Lalu kita pilih file, lalu kita pilih properties, lalu pilih bagian initial view, lalu bagian navigation ini pilih bagian bookmarks, lalu di bagian window kita checklist bagian display dokumen title ini. Kembali ke home, lalu kita simpan. Selanjutnya pada tahapan H1 atau alternatif 1, menambahkan security password dan batasan dokumen atau tidak bisa dicetak, diedit dan di-copy pada file terbuka dan tertutup. Itu caranya, kita buka folder hasil ujian tadi, lalu kita pilih bagian yang mengatur initial view ini, PDF. File yang ada di initial ini kita kopikan, dua file ini. Lalu kita pindahkan ke poin H1. Kita klik kanan, paste. Lalu kita buka file yang terbuka ini, klik kanan, open with, lalu Foxit. Setelah itu kita pilih bagian menu Protect. Nah, di sini ada menu tampilan secure dokumen, lalu kita pilih password protect. Nah, di sini kita checklist bagian add dokumen. Oke. Lalu di sini kita isi passwordnya. Kita isi saja rahasia. Di sini sama, kita konfirmasi ulang. Rahasia. Lalu kita klik bagian permission, lalu kita checklist, lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Setelah selesai kita close saja. Maaf, kita simpan dulu. Setelah itu kita close. Lanjut kita cobakan pada file tertutup. Lalu kita buka file tertutupnya, Foxit PDF. Lalu kita pilih bagian menu Protect, lalu pilih bagian resource dokumen, lalu pilih bagian password protect. Di sini add dokumen kita checklist. Oke. Passwordnya rahasia. Lalu kita konfirmasi ulang, rahasia. Lalu kita
pilih bagian permission, lalu kita checklist bagian testing printing, lalu kita pilih OK, lalu kita klik OK. Setelah itu kita save. Sudah selesai, langsung saja kita close. Sekarang kita coba cek hasil yang kita kunci tadi. Kita coba pada file terbuka, bandwidth, Foxit, new file. Nah, saya ingin mencoba memprintnya, tapi di sini tidak muncul tulisan bagian printnya, udah terkunci ini maksudnya. Berarti sudah berhasil. Dan menu-menu tampilan yang lain pun sudah tidak bisa, sudah terkunci juga. Berarti ini menandakan sudah berhasil. Langsung saja kita close. Selanjutnya pada tahapan A2 yang terakhir, itu alternatif 2 mengkonversi file PDF ke format PDF A ke 1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dokumen digital dan akses jangka panjang. Caranya kita buka folder hasil ujian tadi, klik. Di sini di bagian H1 itu tidak bisa kita edit, kita copy atau kita buka atau dan lain sebagainya, karena di sini sudah ada password. Jadi kita buka di poin G saja yang bagian mengatur initial view ini. Kita coba buka di file terbuka, klik, lalu kita buka ke Foxit PDF Editor. Nah, caranya kita pilih bagian file, lalu pilih bagian save as, lalu pilih bagian browse, lalu kita pilih bagian folder yang akan kita simpan ke H2 konversi PDF A2. Kita klik. Di sini save as tipe-nya kita ganti menjadi PDF A. Lalu kita setting, lalu kita pilih bagian save as PDF A2B, yang 2B, lalu OK, lalu kita save, kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah berhasil. Langsung saja kita close. Lanjut kita ke file tertutup. Caranya sama seperti yang file terbuka. Bandwidth, Foxit PDF. Lalu kita pilih file, pilih save as, lalu kita pilih browse. Kita pilih bagian folder H2 konversi PDF A2, lalu kita save as tipenya kita ganti terlebih dahulu PDF A, kita setting, lalu di sini kita pilih save as 3B, kita pilih OK, kita simpan, kita save, kita tunggu hasilnya. Nah, sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya tahapan publikasi dengan menggunakan Foxit Editor. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.